Bagi PKS, soal dugaan kecurangan pemilu itu nyata terjadi di lapangan. Oleh karena itu, jalur hak angket ini menjadi salah satu cara untuk membuktikannya. Tapi, Bang Ferry, yang kita lihat hari ini, apakah Anda melihat ini menjadi semacam momentumnya hilang? Karena ternyata hanya sekitar 3 anggota DPR yang menyuarakan soal hak angket, itu pun melalui interupsi. Kemudian tidak ada kehadiran dari Ketua DPR RI yang merupakan pentolan PDI Perjuangan, Puan Maharani. Apakah ini justru membuat semangat hak angket itu terasa kurang serius, Bang Ferry? Alat ukurnya bukan di hari ini ya, 3 suara atau tidak tercapainya figur-figur tertentu menyampaikan soal hak angket. Alat ukurnya apakah ada usul hak angket yang ditandatangani oleh 25 anggota DPR dari 2 fraksi minimal gitu ya. Itu alat ukurnya. Jadi tidak perlu khawatir tidak dihadiri oleh Ketua DPR atau tidak, karena bukan itu standar alat ukurnya. Nah, keseriusan juga bisa dilihat dari alasan mengajukan usul hak angket, kan bentuknya tertulis tuh. Apa yang kemudian mau diangket itu bisa dijelaskan dalam tulisan-tulisan itu. Dan tidak perlu khawatir Pak Herman atau terlalu semangat Pak Sahrul, tinggal dibaca saja itu usulan tertulis itu apakah masuk akal atau tidak. Kalau kemudian kita menggunakan analoginya Pak Herman bahwa apakah 01, 03 atau publik yang melakukan pemantauan pemilu akan juga mempermasalahkan kecurangan pemilu jika 02 kalah, ya itu akan sama juga logikanya. Apakah Pak Herman akan mempermasalahkan atau berkomentar yang sama jika Demokrat masuk di kubu yang lain, kan gitu. Jadi bukan itu juga standar alat ukur kebenaran kecurangan pemilu. Kalau kami di masyarakat sipil dan akademisi kan sudah memantau cukup lama ya. Dari netralitas penyelenggara saja kami sudah punya 38 alat bukti soal ketidaknetralan mereka. Ada rekamannya, ada videonya, bahkan ada screenshotnya. Kalau Pak Herman dan Pak Sahrul ingat, kami pernah bersama-sama mengantarkan bukti soal kecurangan dan netralitas penyelenggara yang kemudian setelah rekaman perintah kecurangan KPU RI ke seluruh KPU di daerah itu ditampilkan di rapat Komisi 2, malah oleh pimpinan sidang ketika itu ditutup sidangnya karena terlalu memperlihatkan nama-nama ya, padahal menurut kami harus diketahui oleh publik. Penyelenggara saja sudah sangat parah itu. Bahkan kalau mau dikaitkan dengan hal yang kekinian, misalnya di Sirekap. Ini kalau teman-teman di DPR masih punya nalar curiga yang baik sebagai pengawas penyelenggaraan pemilu, undang-undang ya, mestinya sudah curiga kok ada sistem KPU di Sirekap itu menerima data berupa angka di atas 300, ya, 600, 700, 800. Padahal kita ketahui satu TPS itu batas maksimum surat suara hanya 300. Baik. Logikanya harus dibuat sistem dong, lewat dari 300 tertolak. Nah ini kan perlu investigasi. Apakah peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang Pemilu 7/2017 diselenggarakan dengan baik oleh pihak-pihak tertentu, terutama eksekutif yang diduga mengintervensi proses penyelenggaraan dan penyelenggara pemilu. Nanti kami bantu deh teman-teman DPR mengeluarkan alat bukti ya, keterlibatan aparat, keterlibatan penyelenggara dan yang lain-lain. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.